Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Pratama Sunarko dengan NIM 2404111001801 dari kelas PAW IF3B. Jadi di sini saya mau menjelaskan tugas P06 yaitu kelanjutan dari tugas yang sebelumnya yaitu P05 dengan judul Create Record di PHP SQL Insert. Jadi yang pertama, saya mau menunjukkan struktur database yang sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya yaitu P05. Jadi yang pertama di sini sudah saya run untuk PHP adminnya. Sini saya buka terlebih dahulu. Nah, ini database yang saya buat sebelumnya. Ini kita lihat dulu. Nah, di sini ini data mahasiswanya. Ada kolom ID, kolom NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Pada data awal itu sudah saya isi dengan beberapa record mahasiswanya yaitu ini. Lanjut aku mau nunjukin kode DB-nya ya atau kode SQL-nya. Di sini sudah nggak simpen ya. Jadi saya tunjukin ke laporan yang sudah saya buat sebelumnya aja. Nah, ini kode SQL-nya. Kode SQL dari tabel yang ada di database tadi. Nah, ini create tabel mahasiswa ini artinya di sini kita mau buat tabel untuk mahasiswa. Terus ID INT11 auto increment primary key. Ini maksudnya adalah jadi di sini tuh ID itu untuk nama kolom filenya untuk menyimpan ID mahasiswanya nanti. Terus INT11 ini tipe datanya adalah integer dengan panjang maksudnya nanti 11 digit. Terus auto increment ini buat secara otomatis nanti akan menambahkan nilai ID baru setiap kali data baru dimasukkan. Terus primary key untuk menetapkan kolom ID ya sebagai kunci utama. Jadi artinya itu setiap nilai di kolom ini harus unik dan tidak boleh kosong atau nol. Ini juga untuk nama untuk kolom NIM dengan tipe datanya varchar dengan panjang karakternya itu maksimum 15. Not null ini artinya nggak boleh kosong. Untuk nama ini juga sama, tapi panjang karakternya ini adalah 50. Jurusan juga sama, untuk panjang karakternya 30. Untuk angkatan ini tipe datanya year atau tipe data tahun. 4 ini maksudnya adalah tipe datanya itu dalam bentuk tahun dengan format 4 digit. Terus IPK desimal ini untuk bilangan koma. Sini insert ini isinya, isi datanya, isi data pada tabelnya. Ini aku mau lanjut ke kode program yang sudah saya buat sebelumnya. Sudah saya buat pada P05. Bestcode. Nah, ini di sini saya kasih namanya bukan list ya, tapi indeks PHP. Saya mau ngejelasin sedikit mengenai kode program ini. Jadi yang uh, pertama ini yang bagian paling atas, di sini saya membuat koneksi ke database MySQL dengan nama database PAW05. Selanjutnya, di sini saya mengambil keyword dari form pencarian dengan metode get, yang dimana nanti jika pengguna mengetik kata kunci, program akan menjalankan query dan prepared statement untuk mencari mahasiswa berdasarkan nama. Dimana kalau tidak ada kata kunci, maka program akan mengambilkan data semua mahasiswa. Kemudian pada bagian HTML, di sini saya membuat ini ya, membuat fitur form pencarian di atas tabel, di mana nanti penggunanya itu bisa ngetikin nama mahasiswa dan klik tombol cari. Terus pada bagian tabel, ini fungsinya buat menampilkan data mahasiswa kayak nomor, nih, nama, jurusan, angkatan, dan IPK-nya nanti.
di mana jika pencarian ada, maka datanya akan ditampilkan baris per baris. Tapi jika tidak ada hasil, maka tabel akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Jadi kesimpulannya, program tersebut ini fungsinya untuk nampilin data mahasiswa sekaligus melakukan pencarian berdasarkan nama mahasiswa. Untuk hasilnya kita cek aja ya. Kalau host HP dasar, nah di sini saya taruhnya di folder PAWK 05. Nah ini sampelnya seperti ini ya. Kita tes ya. Coba kita cari Budi Santoso. Nah di sini ada. Tapi kalau kita cari yang nggak ada pada tabel, misal Budi Santosi, nah nanti dia akan keluar data tidak ditemukan. Oke, jadi di sini selanjutnya saya mau bikin di tabel ya. Jadi yang pertama itu ada list HP, grade HP, dan start HP. Mungkin langsung saja kita bikin. Jadi saya mau bikin uh, foldernya dulu. Nah, di sini saya mau bedakan ya. Saya mau bikin folder baru. Jadi nggak saya jadikan satu ke di folder PLWK 5, tapi saya bikin folder baru. Saya kasih nama PLW 06. Saya open di expert ya. Open. Ini kita sudah masuk ke foldernya. Di sini kita bikin alternatifnya. Pertama kali start PHP, terus create start PHP, terus bikin lagi start PHP. Oke, jadi sebelum uh, saya mau ngasih tadinya, di sini saya mau menjelaskan fungsi ketiga kali ini. Jadi yang pertama, SDHP ini dari kode kita yang sebelumnya yang di PK05 nanti kita modifikasi di situ. Jadi fungsinya sama, fungsinya yaitu menampilkan semua data dari tabel mahasiswa. Jadi halaman utamanya nanti berupa tabel daftar mahasiswa, seperti yang sudah saya tampilkan di awal video tadi. Terus nanti dari sini kita bisa lihat data yang sudah ada, terus kita juga bisa lihat fitur search-nya dan klik link menuju halaman tabel data nanti. Jadi singkatnya halaman utama list data ini adalah halaman utama untuk menampilkan datanya. Terus yang PDAP ini nanti fungsinya itu buat kita nampilin form input untuk menambahkan mahasiswa baru. Jadi formnya itu sama, isinya itu ada NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK. Jadi kalau kita klik tambah mahasiswa di PDAP, maka nanti akan diarahkan ke halaman ini. Jadi kita klik tambah mahasiswa itu arahnya di klik PHP. Jadi singkatnya yaitu form untuk mengisi data baru, data mahasiswa baru. Terus yang start PHP ini fungsinya untuk menerima data dari file PHP, lalu nanti disimpan ke database menggunakan query insert. Nah dari sini juga ada validasi untuk memastikan input itu nggak boleh kosong dan harus sesuai format. Dan kalau berhasil, data baru akan masuk ke tabel mahasiswa lalu diarahkan ke list PHP lagi. Jadi singkatnya ini kayak proses backend-nya lah, proses backend untuk menyimpan data ke database. Oke, tadi ketiga kali ini yang pertama saya mengisi yang list PHP. Nah, untuk yang list PHP ini saya mau ngambil dari
kode saya yang sebelumnya yang sudah saya bikin, yang saya jelaskan pada video yang awal tadi. Jadi saya mau ngambil yang dari B05. Nah, saya mau ngambil yang ini. Di sini kan namanya indeks PHP ya. Sebenarnya ini kode list PHP. Cuman nama namanya saya bikin indeks PHP. Kita copy, taruh di list. Oke, jadi di sini saya izin melanjutkan video saya sebelumnya ya. Jadi setelah saya mengcopy isi dari file dari B05, di sini nanti saya akan memodifikasi untuk menambahkan grade atau menambahkan tabel mahasiswa yang nantinya itu akan langsung terhubung ke database ya. Sebelumnya ini kita cek dulu di browser ya tampilannya. Localhost PHP dasar di PHP 06, kita pilih yang list. Nah, tampilannya sama ya, sama seperti yang video saya di menit awal itu, karena ini memang belum kita modifikasi. Jadi nanti di atas ini ada tombol tambah mahasiswa ya. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke kode kita. Sini saya akan langsung saja modifikasi ya. Yang pertama tuh saya mau bikin div dengan kelas kontainer. Nah, dalam div itu isinya ada kode kita yang ini. Ini kita copy, kita masukkan ke dalam div. Nah, kita rapkan dulu. Terus di bawah tag virtual, sini saya mau bikin tag P. Dalam tag P ada tag A untuk hyperlinknya. Untuk hrefnya mengarah ke create.php. Ini saya mau ngasih kelas juga. Kelasnya button tambah. Nah, terus di dalamnya kita kasih keterangan tambah mahasiswa. Kita cek di browser kita refresh. Nah, sudah tampil di sini. Nah, ini saya mau nge-styling biar ada background-nya dan tombolnya ini ada di tengah. Kita kembali ke kode kita. Nah, di sini tinggal kita tambahkan saja kelas yang sudah kita bikin tadi, yaitu kelasnya itu button tambah. Nah, ini kita cek lagi. Nah, sudah ada ya. Ini garisnya saya mau hilangkan. Text decoration none. Kita cek lagi, kita hilang. Ini kita kasih hover juga, button tambah. Nah, biar dia ke tengah itu kita panggil kelas kontainernya. Kontainer sini. Yang pertama tuh sebelum saya mau align center, saya mau bikin width-nya dulu. Dia itu biar lebarnya itu nggak terlalu lebar. Saya bikinnya 80%. Terus marginnya saya kasih 0 auto. Terus baru text align center ya, kerja ke tengah. Cek. Nah, sudah ya. Kita coba ya. Nah, dia ketika diklik tambah mahasiswa akan mengarah ke create PHP. Kenapa ini masih kosong? Karena di file kita yang create PHP itu belum ada isinya, belum ada buttonnya. Di sini saya mau menjelaskan ulang.
fungsi dari Create PHP ini nantinya tuh untuk menampilkan form input data mahasiswa baru. Jadi form ini nanti itu ya sama. Kita untuk penambahan mahasiswa baru ada beberapa field, itu ada NIM, nama, jurusan, angkatan dan IPK. Jadi semua input itu harus menggunakan atribut required, sehingga nanti data yang sehingga itu nanti datanya itu harus diisi. Sebelum bisa disimpan datanya harus diisi. Untuk angkatan nanti saya mau batasi mulai tahun 2000 hingga maksimal tahun berjalan. Sedangkan untuk IPK nanti saya mau batasi nilainya hanya dari 0,00 sampai 4,00. Jadi setelah data diisi, ketika nanti klik tombol simpan, data akan dikirim ke Star PHP dengan metode post yang nantinya akan disimpan ke database. Oke, mungkin langsung saja ya, kita tulis kodenya. Yang pertama kita bikin tag HTML-nya. Nah, ini terus dalam body saya mau bikin H2 form tambah mahasiswa, terus setelah itu saya mau bikin tag form X-nya itu akan mengarah ke start.php. Ini saya kasih metode juga, metodenya itu jenisnya post. Metodenya post, actionnya start PHP. Aksi yang akan dilakukan itu akan mengarah ke start PHP. Oke, dalam form ada tag label nggak perlu pakai for, kita kasih labelnya NIM tentang, kita kasih keterangan ya, 15 karakter. Oke, terus di bawah label kita kasih input, tipenya teks, jangan lupa kita kasih atribut name juga, maksimal panjangnya 15 kata. Kita required biar pengguna wajib mengisi required. Nah, placeholdernya kita kasih contoh 24 04 111 00 NIM akhir. Oke, terus sama ya untuk yang seterusnya, kita copy saja ya, ini tinggal kita edit sedikit, Ctrl C. Tadi name, oh ya saya kasih keterangan aja biar nggak bingung. Ini nama, sama ini, cuman kalau nama ini panjang maksimalnya 50 kata. Terus setelah nama ada jurusan kita paste lagi, kita ganti jurusan. Nah sudah. Terus ini jangan min ya,
apa ya, kita ganti nama. Nggak perlu dikasih placeholder. Ini juga nggak perlu kasih placeholder. Untuk jurusan ini 30. Terus setelah jurusan ada angkatan, tahap lagi, angkatan, kita kasih keterangan tahun, kita kasih contoh 2023. Kalau untuk angkatan ini tipe datanya number ya. Tipe data, tipe inputnya number. Kalau angkatan itu nggak pakai max selection, pakainya min 2000. Seperti ini, atau minimal tahun 2000, nggak bisa ke tahun di bawah 2000. Untuk maxnya kita kasih PHP. Date, tanggal sijir plus 1. Terus jangan lupa kasih tutupnya juga. Udah. Ini nggak perlu kasih flash tulis juga, hapus filter. Oke, setelah itu PK ya, IPK. Jadi di sini kayak IPK ya. Terus di sini kayak ada yang kurang. Oh ini lupa kita kasih tanda petik. Nah, tag IPK ini kita ambil juga dari yang ini. Yang IPK. Terus kita kasih keterangan 0 sampai dengan 4. Nah, inputnya number ya. Number, namanya ya IPK. Ini kita ganti dengan min max ya. Sebelum min max kita kasih stepnya mulai dari 0.01 min nol, minimal 0, maksimal 4. Oke, terus yang terakhir kita kasih tombol simpan, keterangan untuk simpannya button ya, pakainya button, tabnya submit, ini simpan.
Sudah. Setelah itu saya mau ngasih juga link yang buat kembali ke list PHP. Oke, akhirnya kita arahkan ke list PHP. Ini tambah kembali. Kembali ke daftar. Nah, kita cek. Terus misalnya kita berikan sudah ada ya. Tapi di sini saya mau styling ya, biar tampilannya itu lebih enak dilihat. Jadi saya mau nambahkan kode CSS di sini. Saya mau nambahin kode CSS di bawah sini. CSS-nya internal aja, style, text style. Editornya saya kasih cek ganti judulnya. Tambah mahasiswa. Nah, style sama yang saya mau kasih style itu body, tag body. Ini fontnya saya mau ngasih Arial. Saya kasih Arial. Nah, terus max width-nya 700, marginnya berapa ya enaknya? 40. Jangan lupa eksekusi auto. Setelah itu saya mau styling label ya. So, mengkasih displaynya blok. Kenapa blok? Supaya dia itu sejajar ya, agar turun ke bawah gitu, turunnya biar sejajar gitu inputannya nanti. Marginnya saya kasihnya 10 px, margin atas. Terus styling input, inputnya pakai yang input teks, sama input tipe number. Ini width-nya atau panjangnya saya aturnya 100% kalau menyesuaikan nanti. Terus padding 8 px. Terus box size-nya birthday box. Oke, setelah itu yang terakhir styling button. Margin topnya saya atur 12 px, paddingnya saya atur 8 px, terus paddingnya 2, di kanan kirinya 8 px, kiri atasnya 8 px, kanan bawah 14 px. Lanjut backgroundnya saya kasih warna hijau dengan kode hexadesimal 4 CAF50. Untuk colornya atau warna teksnya nanti warna putih aja, kode warna putih itu FFF, border none, dan kursornya pointer ya, atau ada kayak gambar tangan gitu nanti. Nah, udah. Oke, setelah kita cek seperti ini ya tampilannya. Tapi di sini ada sedikit kekurangan ya. Simpannya itu ada di samping ya, sebenarnya itu ada di bawah.
Kita coba analisis dulu. Oh mungkin ini ya. Ini nggak ada tipenya ini. Kita cek ulang ya. Cari refresh. Nah, ini ya tampilannya. Kita coba inputkan 124 04 111 00 90 gitu ya. Namanya semisal Budiono. Jurusannya teknik elektro. Angkatan 2024. PK-nya 3.00. Oke. Kita coba simpan. Nah, dia akan mengarah ke start PHP. Di start PHP pun juga masih kosong karena kita belum menuliskan kodenya. Ini start PHP. Di file start PHP, jadi fungsi file ini itu buat memproses data dari form get PHP tadi, terus akan disimpan di database. Mungkin langsung saja kita buat kodenya. Ini kita buat PHP. Oke, tunggu saya terus kasih karena ini main sekali terus terus ini terus harga kita tapi terima lanjut potensi koneksi karena kenalan juga ini saya kasih yang tergantung kan kita terus ini koneksi gagal ini titik kunci nah ini terus lanjut sama bikin sekarang seperti support di jadi 8 kunci dengan set cache aja apa nih set cache OTP kelihatan dari 8 ambil 4 ini terus lanjut sama lagi untuk ambil dari kompas nanti untuk lagi kompasnya itu kayak ini kemudian print close ini close ini aku bisa ini nama jurusan angkatan ini juga tadi angkatan jurusan ini kelas 1 nanti tentang IPK lanjut ini kak IPK oke lanjut saya mau bikin apa ya buat 6 saya jika error terus kan saya mau bikin error dulu error gini tulis kosong terus buat validasi untuk resepnya di sini saya mau bikin kondisi if name semacamnya errors semacamnya ini wajib diisi sini ya seperti koma dapat lagi bawah ini nama jurusan ini bagus terus yang kata ini sedikit berbeda ini validasinya kamu layers if angkatan ini terus apa ya atau Islamic atau harus angkatan Islamic angkatan terus kita kasih lagi ini yang angkatan ulang 2000 yang angkatan IMT angkatan saya lebih angkatan sorry yang tidak itu angkatan tidak years plus 1 ini nah sini ada errors kita kasih errors angkatan tidak valid seperti ini seperti koma nah
Lanjut, validasi IPK. IPK seperti ini. Juga sama is numerik seperti ini. Terus ini IPK. Terus hmm, sini lagi float float IPK kurang dari 0 lagi float IPK lebih dari 4 4 seperti ini. Ntar di sini ada salah singkat. Terus oke, dalam ini kita kasih pesan errors IPK harus angka antara 0 sampai 4 gini loh, sampai titik. Nah, terus bagian lagi untuk yang name. If errors set connection prepare select count ini as CMT from mahasiswa where in seperti ini. Begini ya, seperti koma. Lanjut seleksikan spasi. Terus setelah itu kita mau bikin uh, cek, kita mau bikin bawah ini cek ya. Oke, lagi cek bin parent as ini ya, ini. Terus setelah itu lagi cek execute. Nah, ini lanjutnya row seperti ini. Let's assume bukan yang kita ganti plus terus ada pasukan di sini. Kita nol errors sudah terdaftar. Oke, lanjut. Ada tambah gagal simpan. Sedikit salah dengan spesial kas dari
Sini ada sama, terus exit, tekan script. Selanjutnya ini asistente koneksi. Hmm. Terus listing. Hmm. Nah, eh jadi saya mau menjelaskan dari codingan yang setelah saya buat ini. Untuk yang pertama, ini saya mau mengoneksikan ke database MySQL saya, yaitu ini. Database saya namanya BAWB05 dan di dalamnya ada kondisi jika koneksi gagal, maka hentikan program. Seperti itu. Terus ini set karakter agar support di UTF-8. Terus ini baris berikutnya ini untuk mengambil data dari form post dengan trim untuk buang spasi. Setelah itu saya membuat array untuk menampung pesan error jika ada. Ini ya. Terus ini untuk yang angkatan, ini validasinya dia itu uh, validasinya itu harus angka ya, minimal 2000, maksimal tahun sekarang. Seperti itu. Terus untuk yang validasi IPK ini harus angka antara 0 sampai dengan 4. Selanjutnya terus berikutnya ini validasi NIM ya. Apakah NIM-nya itu sudah ada? Karena NIM ini harus unik ya, nggak boleh sama. Jika ada, nanti uh, tampilkan semua pesan error dan link kembali. Seperti itu. Terus setelah itu jika validasinya itu lolos, simpan data dengan prepared statement. Lalu casting tipe data agar sesuai dengan kolom tabel. Yang ini
int toyir, yang ini float. Terus pin parameter SSI string ini maksudnya string untuk integernya. Jadi untuk IPK desimal itu kadang perlu pakai double atau S tergantung nanti servernya. Di sini saya pakainya itu ya. Terus lanjut ke execute, ini eksekusi query insertnya. Yang terakhir belum yang last ini, maksudnya ambil ID terakhir yang baru diinsert, lalu redirect kembali ke list BHP dengan pesan sukses. Ini kita kembali ke list BHP. Mungkin langsung kita tes saja ya di kode di browser kita. Contoh, saya mau menambahkan mahasiswa ya. Di sini sebelumnya ada 15 mahasiswa. Saya mau uji coba tambah. Kita pakai yang sudah tersimpan tadi saja ya. Yang ini kita simpan. Nah, sudah tambah ya di sini 16. Menjadi 16 mahasiswa. Kita cek juga di database kita. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah bertambah juga di sini. Jadi seperti itu ya. Mungkin penjelasan dari saya. Jadi saya mau ngejelasin kenapa sih harus menggunakan validasi form atau C4. Itu fungsinya biar kita itu bisa mencegah data yang tidak lengkap atau format itu salah masuk ke database kita. Terus yang kedua, mencegah error aplikasi, misal misstring di kolom angka. Terus meningkatkan kualitas data karena di sini kan name-nya itu harus unik dan IPK-nya harus dalam rentang 0 sampai dengan 4. Terus kenapa prepared statement itu yang pertama keamanan. Alasannya itu adalah keamanan karena mencegah SQL injection. Terus yang kedua stabilitas. Kenapa stabilitas? Karena parameternya itu dipisahkan dari query sehingga nanti memudahkan handling tipe data. Terus yang ketiga performa. Performanya itu bisa browse prepared statement, terutama di loop dan insert massal ya. Gila. Mungkin itu saja ya yang dapat saya jelaskan pada tugas ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.